Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai materi yang kelima, yaitu hukum jual beli. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Nah, hukum jual beli ini, kalau dikaitkan dengan kerangka bisnis syariah, kita sudah bahas pondasinya, kemudian bentuk perseroan, ketenaga kerjaan, dan permodalan sudah selesai. Berarti secara internal, bangunan bisnis kita sudah syariah. Maka tinggal keluar, yaitu ketika perusahaan itu melakukan transaksi-transaksi bisnis syariah. Nah, sekarang kita masuk di lingkaran yang ini. Transaksi-transaksi, ada banyak, tapi insya Allah ada 7 yang kita bahas. Untuk yang pertama, ini kita akan bahas transaksi yang paling utama, yaitu jual-beli. Jual-beli menurut bahasa adalah mutlakul mubadalati, atau pertukaran secara mutlak. Jadi jual beli atau al-bai itu adalah tukar menukar secara mutlak. Itu makna mutlak itu berarti tukar menukar barang apa saja itu masuk kategori jual beli. Daun ditukar dengan padi itu jual beli. Kertas ditukar dengan laptop itu jual beli. Laptop ditukar handphone itu jual beli. Atau apa? Au ikta'u syai' fi muqabalatin syai'in akhar. Atau memberikan sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang lain. Jadi boleh makna secara lugawinya memberikan sesuatu untuk diganti sesuatu yang lain. Itu makna bahasa. Kemudian makna istilah syariatnya adalah mubadalatun malin bimalin ala sabili tamliki antarodin, yaitu menukar harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan. Nah, inilah yang menjadi fokus dari jual beli, yaitu apa? Muktadul akadnya atau konsekuensi akad dari jual beli itu adalah ala sabili tamliki. Jual beli itu menjadi jalan untuk mempermilikkan suatu harta tertentu. Antarodin yang atas dasar saling ridho. Makanya nanti harus hati-hati, setiap ada syarat-syarat tambahan yang merusak muqtadul aqd itu jatuhnya fasad. Yaitu apa? Jual belinya tidak sah. Makanya khusus untuk muamalat itu ada istilah fasad. Kalau ibadah nggak ada. Ibadah itu hanya batal dan sah. Tapi kalau muamalah ada sah, ada batal, ada fasad. Contohnya apa? Biasanya yang saya pakai jual beli buku, misalnya ini buku. Kalau di dalam covernya nanti di belakangnya ada tulisan buku yang sudah dibeli tidak boleh difotokopi, digandakan, dijual lagi misalnya. Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dikenakan denda 100 juta atau minimal penjara 6 bulan misalnya kayak gitu. Itu contoh syarat yang merusak muqtadul aqd dan itu bisa jatuh fasad. Fasad itu bisa menjadi sah cukup dengan menghilangkan syarat-syarat yang merusak tadi atau mengabaikan syarat-syarat yang merusak. Tidak perlu mengulang akad. Itu contoh jual beli yang fasad. Karena apa? Melanggar muqtadul aqd. Termasuk jual beli kredit ya, nanti kredit itu pembahasan berikutnya. Kalau jual beli kredit mensyaratkan barang yang dikredit menjadi jaminan.
Kalau jual beli kredit mensyaratkan barang yang dikredit menjadi jaminan, itu juga merusak muqtadul aqd. Kenapa? Berarti jual belinya belum sah. Itu termasuk fasad. Jual belinya belum sah karena apa? Karena masih menggantung. Masih ada unsur ta'aluk, menggantung. Yang namanya jual beli itu harus setelah akad itu sudah muncul konsekuensi akad. Makanya definisi akad, untuk mohon maaf para pakar ini harus melekat ya, nempel betul. Akad itu apa? Irtibatu ijabin fi qabulin ala wajhi masru'in yazharu asrohu fi mahalihi. Kalau kuliah di Hamfara ini harus hafal. Kecuali sudah lulus biasanya lupa. Hafalnya pas ujian. Wah, ujian jawab hafal semua, udah lulus lupa semua. Akad itu apa? Udah lupa. Irtibatu ijabin biqaulin ala wajhi masru'in yazharu asrohu fi mahalihi. Yang paling penting di belakangnya itu yang akan menimbulkan konsekuensi terhadap objek akad. Jadi akad itu membuat apa? Jadi ikatan ijab kabul yang sesuai hukum syara yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Begitu akad selesai, itu objek hukum harus berkonsekuensi secara sempurna. Kalau jual beli itu mengakibatkan ala sabili tamliki, jual beli itu menimbulkan berpindahnya milik, berarti akad itu dikatakan sah kalau sudah berpindah milik secara sempurna setelah akad. Itu contoh yang paling gampang seperti akad nikah itu loh. Sebelum akad nikah itu kan calon istri itu dipegang, nggak boleh dilirik, nggak boleh dijawil-jawil, nggak boleh, semua nggak boleh. Begitu terjadi akad nikah cuma 1 menit, begitu qabil tuh, saya terima nikahnya langsung dilirik-lirik jadi sah. Walaupun maharnya dibayar secara kredit, itu tetap sah. Jadi yang membuat itu sah bukan karena sudah lunasnya mahar, sudah lunasnya cicilan. Yang membuat sah itu sudah terjadinya ijab dan qabul, karena ijab dan qabul itu merubah status objek akad. Kalau jual beli kredit dikatakan sah jual belinya, itu kalau sudah berpindah sah. Sudah berpindah secara sempurna. Kalau barang itu masih dalam jaminan atau dijaminkan, berarti kan belum sempurna. Karena yang namanya barang untuk jaminan itu masih menggantung. Menggantung maknanya nunggu kalau nanti sampai gagal bayar, kalau sampai macet cicilannya maknanya apa? Kan diambil lagi, terus dijual, kan berarti itu kehilangan milik. Menggantung itu namanya, belum sah. Itu contoh kenapa barang yang dijaminkan, barang yang dikredit tidak boleh menjadi jaminan. Baik, macam-macam jual beli. Jual beli itu sebenarnya ada 3 macam, yaitu jual beli kontan atau baik munjis as-saman, yaitu barangnya di depan, pembayarnya di depan. Yang kedua, baik mu'ajjal as-saman, yaitu jual beli kredit. Nah, ini bacanya harus hati-hati karena ini kalau bahasa Indonesia kayak pakai ain. Kalau dibaca mu'ajjal itu salah ya. Baik mu'ajjal pakai hamzah. Baik mu'ajjal as-saman. Jadi barangnya atau kok barangnya, harganya atau samanya dibayar di belakang. Kalau pakai hamzah mu'ajjal itu di belakang. Tapi kalau pakai ain mu'ajjal itu di depan. Jadi ini barangnya di belakang, barangnya di depan, membayarnya di belakang. Jual beli yang ketiga adalah baik. Nah, ini kalau ini yang mu'ajjal itu masmannya, barangnya. Kalau tadi as-samannya, sekarang masmannya. Jadi baik mu'ajjal al-masman. Jual beli di mana barangnya di belakang, diserahkan di belakang,
maka uangnya diserahkan di depan. Namanya jual beli salam atau pesanan. Nah, berarti kita nanti harus membahas 3 macam jual beli ini. Baik jual beli kontan ini hari ini, berikutnya nanti jual beli kredit, berikutnya lagi jual beli pesanan. Oke, hari ini berarti yang nomor 1, jual beli kontan. Jual beli kontan rukunnya ada 3. Al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Yang kedua ma'qud alaih atau mahalul aqad, barang yang dijadikan objek jual beli atau barang dagangan. Bahasa Arabnya al-mabi, barang dagangan. Yang ketiga sighat, yaitu ijab dan qabul. Nah, masing-masing rukun menghasilkan syarat. Maka rukun pertama al-aqidani, 2 belah yang berakad itu syaratnya ada 3, yaitu akil, berakal, berarti jual beli dengan orang mabuk atau jual beli dengan orang gila tidak sah. Yang kedua mumayyiz, minimal 7 tahun ke atas. Walaupun 7 tahun tidak mutlak ya. Ya mendekat-mendekati itulah. Makanya ada ulama yang batasannya adalah sudah tahu duit, sudah bisa membedakan barang dan sebagainya. Yang ketiga mukhtar, yaitu bebas memilih atau tidak dipaksa. Mukhtar. Itu insya Allah mudah untuk rukun pertama. Sekarang rukun kedua syaratnya ada 6. Nah ini yang paling banyak. 1, barangnya suci, bukan najis. 2, barangnya bisa dimanfaatkan atau intifa'u bihi. 3, barangnya milik orang yang berakad. 4, barangnya dapat diserah terimakan. 5, barangnya maklum atau diketahui. 6, barangnya makbud atau sudah dipegang oleh penjual. Baik, kita lihat satu-satu perinciannya. Syarat pertama, barangnya suci, bukan najis. Kenapa? Karena Allah berfirman, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini Al-Maidah 90. Lengkapnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal azlamu rijzun min amalis syaiton. Baru fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, kemudian berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu rijzun, itu najis. Rijzun itu najis. Min amalis syaiton, itu bagian dari amal-amal setan. Baru fajtanibuhu, hunya kembali kepada rijzun tadi. Jauhilah barang najis itu la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Dalil dari Rasul, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal khinziri wal maitati wal asnami. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli khamr, babi, bangkai, berhala. Nah, yang harus hati-hati ini yang banyak terjadi, jual beli pupuk kandang. Kotoran binatang jadi pupuk kandang itu najis, maka jual beli pupuk kandang itu haram. Jual beli minyak wangi yang mengandung alkohol itu haram, karena alkohol itu khamr. Harus hati-hati, karena itu banyak terjadi. Syarat kedua, yaitu intifa'u bihi, barang itu bisa dimanfaatkan. Nah, manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat secara syar'i, intifa'an syar'iyan.
Contoh yang bisa dimanfaatkan misalnya sapi, kambing, baju, mobil, dan sebagainya. Maka ada kaidah fikih yang bunyinya kullu ma hurrima 'alal ibadi fabai'uhu haramun. Apa-apa yang diharamkan kepada hamba-hambanya, maka memperjualbelikannya hukumnya haram. Jadi walaupun itu bermanfaat untuk manusia, tapi kalau menurut Allah itu tidak boleh, tidak bermanfaat, maka jual belinya juga haram. Contohnya apa? Yang biasa populer, misalnya jual beli patung, jual beli anjing, jual beli homer, jual beli kotoran tadi, termasuk jual beli kucing, jual beli burung hantu. Karena kucing haram dimakan, maka memperjualbelikannya juga haram. Itu disebut barang yang tidak bermanfaat secara syar'i. Karena ada larangan dari syariat untuk memperjualbelikannya. Nah, kenapa ada kaidah ini? Nah, semester kemarin sudah dibahas ya, qawaid fikih. Pembahasan qawaid fikih. Kenapa muncul kaidah kullu ma hurrima 'alal ibadi fabai'uhu haramu. Nah, itu digali atau diistimbat dari hadis Nabi. Itu sudah dijelaskan semester kemarin. Oke, syarat ketiga. Sudah menjadi milik orang yang berakad. Nah, ini untuk para dropshipper harus hati-hati. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus sudah menjadi milik. Itu berasal dari sabda Nabi, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang belum menjadi milikmu. Ma laisa indak itu maknanya bisa dua. Barang itu bukan milikmu. Yang kedua, barang itu tidak ada di sisimu. Kalau yang syarat tiga ini difahami dari nomor satu ini. Ma laisa indak, apa-apa. Ma ini menunjukkan umum ya. Lafadz umum. Semua barang yang belum menjadi miliknya tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun nanti ada kaidah dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya atau yang mengecualikannya. Nah, nanti ketemu dalil yang mengecualikan yaitu apa? Bolehnya akad salam. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya. Itu yang mentakhsis ma laisa indak. Itu nanti pembahasan berikutnya. Salah satu hadisnya apa? Man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Man aslafa, barang siapa yang mau memesan. Nah, salaf ini kita maknai memesan. Siapa saja yang mau memesan barang, fala yuslif. Memesan barang tidak boleh. Illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Jadi kalau ada huruf nafi ketemu istisna maknanya qasr. Yaitu apa? Terbatas hanya untuk. Nah, kalau diterjemahkan. Berarti fala yuslif. Memesan itu tidak boleh, seluruh memesan tidak boleh kecuali, nah itu namanya qasr. Kecuali hanya untuk apa? Fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Kecuali hanya untuk barang yang bisa ditakar atau bisa ditimbang dengan jelas. Itu takhsis dari ma laisa indak. Berarti selain barang yang bisa ditakar dan ditimbang dan dihitung itu tidak boleh dengan pesanan, berarti barang itu harus sudah dimiliki. Nah, nanti istilahnya itu barang-barang kimiat. Jadi barang yang kimiat itu tidak boleh dipesan. Barang kimiat apa? Nanti kita jelaskan.
Nomor 4, syarat nomor 4. Barang itu bisa diserah terimakan atau taslim. Dalilnya masih sama, ternyata menggunakan dalil tadi. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa. Nah, ini semua barang yang tidak ada di sisimu. Nah, sekarang baru dimaknai ma laisa indak bisa bermakna tidak di sisimu, maksudnya kamu tidak berkuasa atasnya. Nah, walaupun itu sudah miliknya sah, tapi lagi lepas. Barangnya terlepas, ucul gitu loh. Kalau barangnya itu lagi lepas atau hilang, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau di kitab fikih contohnya menjual budak yang melarikan diri. Ini budakku tak jual ya karena melarikan diri, nggak bisa. Mobil saya jual ya. Kenapa? Lagi hilang, nggak bisa. Burung saya jual ya. Itu sudah milik saya, itu lepas di sana, nggak boleh. Tidak sah. Nomor 5. Barangnya harus maklum. Dalilnya la tas tarus samaka fil ma'i fa innahu ghurur. Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air karena itu mengandung ghurur. Ghurur itu uncertainty atau tidak pasti. Jadi kalau beli ikan di dalam kolam, apalagi kolamnya keruh, itu tidak sah. Maka ada ulama yang mengatakan kalau kolamnya bening, kelihatan ikannya, itu sah. Contoh lain, membeli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah, namanya ijon. Masih ditanam ijo-ijo, padinya sudah tawar-menawar. Nanti ngambilnya setelah panen ya. Itu ghoror, kenapa? Belum pasti berhasil panen, bisa gagal. Dalilnya, Inna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'is samri hatta yabdu sholah. Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah sehingga nampak kematangannya. Jadi kalau masih hijau nggak boleh, itu namanya ijon. Kecuali beli hijau tapi langsung diambil nggak apa-apa. Memang mau beli mangga yang masih hijau kok untuk lotisan. Tapi kalau belinya masih hijau nanti ngambilnya setelah masak, setelah kuning itu tidak boleh. Karena ada kemungkinan banyak yang rontok, itu namanya ghoror. Tidak pasti. Nomor 6. Nah, ini yang berat, nomor 6. Barangnya harus sudah dipegang penjual, namanya makbud. Nah, sebenarnya banyak ya ini yang kita lihat. Wa kunna nastari ta'ama min rukbani jizafan. Panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nangkulahu min makanihi. Dulu kami pernah membeli makanan dari para pengendara secara borongan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami menjual kembali hingga kami sudah memindahkannya dari tempat penjual pertama. Jadi apa? Panahana. Jadi Rasul melarang kepada kami. An-nabi'ahu untuk menjual kembali barang itu hatta nangkulahu min makani. Nah, ini yang menjadi batasnya. Hatta nangkulahu min makani. Sampai itu sudah diterima dari penjualnya yang pertama. Lebih tegas ini hadis yang kedua. Harus makbud. An Hakimin bin Hisam radhiyallahu anhu qol. Qultu ya Rasulullah inni astari buyu'an fama yakhillu li minha wa ma yukharrimu alayya. Qala fa idza astaraita bai'an fala tabi'hu hatta taqbidu. Nah, ini lebih jelas. Dari Hakim bin Hisam radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli. Maka
apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faiza staraita bai'an, apabila kamu membeli suatu barang, fala tabihu, jangan kamu jual lagi barang itu. Kata takbido, sampai kamu sudah menerima barang. Sudah makbud, sudah dipegang, sudah diterima. Kalau langsung dijual, belum diterima, namanya dropshipping. Nah, berarti dropshipping itu tidak boleh. Ya Allah, berat ya. Tetapi masih ada satu catatan, yaitu apa? Ada ketentuan barang yang makbud tergantung jenis barangnya. Kalau barangnya barang misliat, yaitu barang yang dapat ditimbang, ditakar, dihitung, contohnya beras, jagung, buah, gula, kopi, dan sebagainya, biasanya barang-barang pangan memang. Tidak sah dijual lagi sebelum makbud oleh penjual, sebelum dipegang oleh penjual. Tapi ada barang kimiat. Nah, apa barang kimiat itu? Yaitu barang yang tidak bisa ditimbang, ditakar, dihitung. Barang kimiat itu barang yang senilai. Kalau barang misliat, barang yang ada padanannya. Ada kembarannya, itu misliat. Contohnya tanah, mobil, rumah, hewan tunggangan, motor, dan sebagainya. Barang ini sah dijual walaupun belum makbud. Belum dipegang oleh penjual. Oleh karena itu, lebih rinci lagi, jenis barang yang dijual dibagi 3. Ada barang misliat, ada barang kimiat, ada barang ribawi. Nah, ada tambahan lagi. Barang misliat itu apa? Kita lihat dulu. Al-misliyatu fil istilahi kullu ma yujadu lahu mislu fil aswaqi bila tafawutin. Ya'taqidu bihi bihaitsu la yakhtalifu bisa babihis saman. Barang misliat itu adalah apa-apa yang bisa didapati semisalnya atau ada padanannya di pasar, di berbagai pasar, tanpa ada perbedaan yang signifikan. Kayak beras kan, beras itu mau di pasar induk, pasar Bringharjo, pasar gede, pasar kecil, di toko-toko semua sama itu. Dalam arti perbedaan yang ada tidak mengakibatkan perbedaan harga. Yang nomor 2, barang kimiat. Apa itu? Al-kimiyatu fil istilahi mala, tinggal nambahin la saja. Mala yujadu lahu mislu fil aswaki, au yujadu lakinna ma'at tafawutil mu'taddu bihi fil kimati. Barang kimiat adalah apa-apa yang tidak didapati yang semisalnya di berbagai pasar. Atau ada, misalnya sama-sama meja, kursi, itu barang kimiat. Ya di berbagai toko ada meja, tapi ada perbedaan dalam bentuk dan nilainya. Nah, untuk memperjelas, barang misliat itu barang yang ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Barangnya perlu ditimbang, ditakar, atau dihitung ketika mentransaksikannya. Misalnya beli beras. Kalau kita ngomong beli beras, Mendek Wangi, penjual langsung bilang berapa kilo. Mesti langsung tanya takarannya atau timbangannya. Tidak perlu mendeskripsikan beras yang dimaksud seperti apa, panjangnya berapa, warnanya seperti apa. Itu barang misliat. Tinggal tanya berapa kilo, berapa liter gitu. Jadi barangnya tidak perlu dideskripsikan secara detail. Beda dengan barang kimiat nanti. Jadi contohnya beras, jagung, tepung, minyak goreng, dan sebagainya. Kalau barang kimiat, itu barang yang memang tidak ada padanannya di berbagai pasar atau toko.
Sehingga barangnya tidak perlu ditimbang, ditakar, dihitung ketika mentransaksikannya. Makanya kalau beli meja, nggak mungkin langsung tanya berapa biji. Langsung dihitung mau berapa biji, nggak bisa. Kalau beli meja itu berarti apa? Mejanya yang seperti apa ya? Yang panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, modelnya kayak apa? Perlu ada deskripsi secara detail. Contohnya tanah, rumah, mobil, motor, hewan tunggangan. Yang ketiga, barang ribawi. Nah, barang ribawi adalah barang yang terkena hukum-hukum riba. Barang ribawi adalah hukum yang terikat dengan ketentuan hukum-hukum riba. Contohnya emas, perak, uang kertas, gandum, juwawut, kurma, garam. Nah, salah satu dalilnya, Nabi bersabda, az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, was-sa'iru bis-sa'iri, wat-tamru bit-tamri, wal milhu bil-milhi, mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bayu kaifasitum idza kana yadan biyadin. Emas kalau ditukar emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwat dengan juwat, korma dengan korma, garam dengan garam, harus sama jenisnya, sama takarannya, dan harus dilakukan secara kontan. Mislan bimislin, sawaan bil sawain, yadan biyatin. Nah, itu yang disebut aturan-aturan untuk barang riba. Kalau berbeda jenisnya, jualah sesukamu, asalkan yadan biyatin. Asalkan kontan. Itu namanya barang ribawi yang terikat dengan hukum-hukum riba. Kalau barangnya sejenis, misalnya kurma bagus dengan kurma jelek langsung ditukar, kurma bagus 1 kilo, kurma jelek 1,5 kilo, ada tafadul. Ada kelebihan 0,5 kilo, itu namanya riba fadl, hukumnya haram. Karena termasuk riba. Tapi kalau nggak sejenis, misalnya membeli kurma pakai uang kertas itu termasuk barang ribawi yang dikiaskan dari emas dan perak. Kurma itu barang ribawi. Kalau tidak sejenis, tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Atau membeli emas, tidak boleh kredit, tidak boleh online. Karena apa? Idza kana yadan biyatin. Kalau enggak sejenis, boleh sesukamu, asalkan yadan biyatin. Harus kontan dan di tempat. Kalau tidak kontan dan di tempat, terkena riba. Riba apa? Riba fadl. Kalau Imam Syafi'i mengatakan riba yad, yaitu riba tangan. Riba tangan itu riba yang tidak bertransaksi dari tangan ke tangan, kena riba tangan. Itu riba yad. Itu ketentuan barang riba. Baik. Kemudian rukun ketiga. Rukun ketiga syaratnya ada 4. Ijab qabul, ini harus hati-hati walaupun sepele ya. Syaratnya ada 4. Yang pertama, dalam ijab qabul harus muwafiq. Harus muwafiq. Artinya antara ijab dan qabul harus nyambung. Kalau enggak tulalit namanya. Misalnya penjual mengatakan ini saya jual barang dengan harga Rp10.000. Lalu pembeli mengatakan ya saya beli dengan Rp5.000. Nah itu tidak sah. Enggak nyambung. Tidak muwafiq. Tapi enggak ada hubungannya dengan Gus Muwafiq ya. Nomor 2, harus satu majelis akad. Nah ini yang berat. Terutama barang ribawi harus satu majelis akad. Antara ijab dan qabul itu harus masih di majelis akad. Tidak boleh berpisah. Misalnya saya beli handphone. Di counter, Mbak ini harganya berapa? 5 juta. Mau enggak 5 juta? Sebentar ya, saya tanya istri saya. Terus keluar dari majelis akad. Kebetulan istri saya di parkiran ya, di parkiran.
di mobil, tanya, gimana? Handphone yang tadi kita cari harganya 5 juta. Setuju nggak? Oh, setuju. Kemudian saya balik ke majelis akad. Saya langsung menjawab, ya saya setuju 5 juta, itu tidak sah. Kenapa? Antara ijab dan kabul ada pisah majelis dulu. Berarti antara ijab dan kabul tidak satu majelis. Yang ketiga, tidak boleh ada fasil antara ijab dan kabul. Makanya kalau lagi ijab, kalau pengen saya langsung dijawab, nggak dipakai ngobrol-ngobrol. Ini 5 juta ya, nggak dijawab malah. Ya, gimana Mbak kabarnya Mbak? Kemarin katanya habis nikah ya. Wah, sukses ya nikahnya, wah. Habis ngobrol terus, ya saya mau beli itu tadi. Itu berarti ada fasil. Antara ijab dan kabul tidak nyambung gitu. Itu biasanya kalau ijab kabul di nikah itu ketat itu. Kadang-kadang jawab a aja. Saya nikahkan kamu nikahkan. Kemudian ya saya terima. Sah tidak? Tidak. Kenapa? Enggak nyambung. Jadi harus langsung nyambung. Cuma aja saya enggak sah. Tapi kalau jual beli udah lupa bahwa kalau ada fasil itu tidak sah. Yang ketiga, harus dipastikan antara penjual dan pembeli bisa mendengar dengan jelas ucapan keduanya. Terutama kalau lewat telepon ya. Kalau kersak itu enggak sah. Nanti bisa tidak muafik. Berapa tadi? Berapa? 5 juta. Oh, 4 juta ya. Ya, saya setuju. Enggak nyambung. Kenapa? Enggak jelas suaranya. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak sekalian, sudah selesai ya pemaparan materinya. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Gitu. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pertanyaan langsung. Sudah ada dari Ustadz Ayubi. Silahkan Ustadz. Fadhol. Belum terdengar suara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz terkait dengan tadi masalah takobut tadi. Hanya serah terima. Jadi barang itu bisa diserah terimakan secara langsung. Nah, ini berkaitan dengan jual beli berjangka itu atau future trading ya. Apakah future trading ini nanti bisa disamakan dengan jual beli pesanan Ustaz? Sehingga kemudian nanti hukumnya bisa menjadi boleh tentang future trading tadi. Itu yang mau saya tanya. Itu saja. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab ya. Baik, Ustadz. Jadi untuk future trading yaitu jual beli yang barangnya itu mungkin harus dipesan dulu atau sampainya lama. Mungkin barangnya sudah ada tapi sampainya 1 bulan, itu termasuk future trading juga. Boleh apa enggak? Jawabnya tergantung jenis barangnya. Kalau barangnya barang kimia tidak boleh. Jadi kalau barangnya barang kimia tidak boleh dipesan, tidak boleh dipesan. Oleh karena itu, nanti pembahasannya di materi materi jual beli pesanan ya. Oleh karena itu yang boleh dipesan itu adalah yang boleh dipesan adalah barang
barang misliat saja. Barang misliat, barang yang bisa ditimbang, ditangkap, dihitung. Apa yang dimaksud dengan penjual belum memiliki barang? Jadi jual beli pesanan itu syaratnya apa? Penjual belum memiliki barang. Berarti barang belum jadi miliknya. Itu ciri-ciri jual beli pesanan. Kalau saya itu mau beli bukunya Ustadz Ayub sudah punya bukunya, itu namanya bukan pesanan. Bukan pesanan. Tapi kalau jarak jauh itu nanti jual beli online, masih boleh. Yang penting jangan terjadi kalik bil kalik. Yaitu tunda ketemu tunda. Barangnya dikirim itu namanya tertunda, terus bayarnya di belakang itu namanya tertunda. Oleh karena itu, kita masih bisa beli bukunya Ustadz Ayub, syaratnya apa? Bayarnya harus cash di depan. Tapi kalau buku masih bisa masuk kategori misliat ya, kita bisa. Kalau sepeda motor misalnya, sepeda motor itu kan bukan barang misliat. Kalau sudah menjadi miliknya sepeda motor itu saya bisa beli jarak jauh. Syaratnya sudah dipegang, sudah menjadi milik. Terus yang kedua, saya harus transfer dulu di depan cash, tidak ada utang, tidak DP, terus baru barang dikirim, itu boleh. Tapi kalau motornya belum punya, tidak bisa. Karena berarti akadnya akad pesan. Kalau Ustadz Ayub belum punya motornya, itu tidak bisa dipesan. Namanya apa? Barang kimia tidak boleh dipesan. Itu nanti pembahasan akad pesanan ya, insya Allah. Gitu? Masih bingung? Ini Ustaz, soalnya saya pernah dapatkan itu barang-barang kimia itu boleh dipesan karena dominan jasanya. Jadi sebenarnya dia memesan itu adalah dominan jasanya. Jadi bukan ansih kimia barangnya, tetapi jasanya tadi. Sehingga kemudian menjadi boleh memesan barang-barang kimia tadi itu seperti meja atau rumah dan seterusnya tadi itu menjadi boleh gitu. Nah, ini gimana mendudukkan persoalan ini? Iya, kalau pesan meja, kursi dan sebagainya itu boleh asalkan ada proses pembuatan. Kalau ada proses pembuatan namanya bukan salam tapi istisna. Jadi istisna itu kalau diterjemahkan ya akad pesan dengan pembuatan. Jadi kalau nggak ada proses pembuatan, maka pesan untuk barang kimiat itu tidak boleh. Berarti melanggar hadis tadi. Man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin. Ini itu sudah dalil taksis ya. Larangan membeli barang yang belum dimiliki penjualnya. Tidak boleh, itu namanya salaf atau salam. Itu nanti kita lihat di materi salam. Tapi kalau istisna boleh. Syaratnya penjual itu membuat dulu barangnya. Itu namanya istisna. Pesan dengan pembuatan. Itu barang kimia boleh. Pesan meja, pesan kursi, pesan mimbar. Karena Rasul dulu pernah pesan mimbar. Dan ada kata-kata memerintahkan kepada budaknya supaya membuatkan mimbar untuk pesan kepada wanita. Itu namanya istisna. Bukan salam, tapi istisna. Gitu ya. Nanti insya Allah lebih detail di pertemuan berikut. Allah. Syukron. Baik, begitu. Semoga bisa dipahami bersama. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan langsung, masih diberikan kesempatan.
Ya, ada. Silakan Silakan. Bapak BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Ustaz, terkait dengan meminjam memakai mobil. Misalnya memakai mobilnya teman, kemudian kita maunya untuk menyewa. Hanya teman ini menyampaikan bahwa dipinjam aja. Tapi karena mobil ini kita gunakan untuk usaha, misalnya 1 bulan kita gunakan. Kemudian setelah itu ya saya berikan sewanya seperti itu. Itu yang pertama, kira-kira seperti apa hukumnya kalau kasusnya seperti itu. Jadi orangnya mengatakan dipakai aja, tapi saya berniat memang untuk memberikan sewa dalam 1 bulan. Itu yang pertama. Kemudian ini masih kaitan dengan itu. Kalau misalnya akadnya sudah oke, akad sewa, kemudian yang bersangkutan menyampaikan sewanya terserah dari antum berapa sewanya. Nah itu pertama. Yang kedua itu seperti apa hukumnya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Biasanya pembelian dalam maksudnya membeli barang itu kan mestinya penjelasan tadi adalah barang yang sudah dimiliki. Nah ini biasanya berbeda dalam kasus misalnya pembelian hewan kurban. Nah ini musimnya hewan kurban ini. Nah biasa pedagang itu caranya mendatangi dulu petani atau peternak, menanyakan harganya kalau ya seperti ini berapa. Nah, kemudian peternaknya menyampaikan ini harganya sekian. Nah, pedagang pengumpul ini terus menghubungi pembeli, kalau ada sapi atau ada hewan harganya sekian. Nah, tapi penjualnya juga atau peternaknya juga mengetahui bahwa ini akan dibeli oleh pedagang itu dengan harga sekian. Nah, kira-kira bisa enggak pembeli seperti itu atau seperti apa hukumnya? Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama untuk sewa menyewa mobil ya. Kalau awalnya itu cuma pinjam, kemudian jadi sewa, itu menurut ulama merubah akad tabaru'ah menjadi akad tijariyah, itu kalau dari pihak yang punya mobil itu tidak boleh. Misalnya dari yang punya mobil ya, misalnya saya bilang ke Pak Abdul Hafid, saya punya mobil, mau pinjam nggak? Ya saya pinjam, silahkan gitu. Sudah dipakai, begitu dikembalikan, mohon maaf nggak jadi pinjam-pinjam ya, ini sewa harus bayar. Nah itu haram. Jadi merubah akad tabaru'ah menjadi tijariyah itu hukumnya haram. Itu dari hadis yang bisa digali dari apa? Dari hadis al-aidu fi hibatihi kal-kalbi yarji'u fi qaihi. Jadi apa? Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang menjilat kembali air muntahannya. Menjilat kembali muntah. Itu hukumnya haram. Tapi kalau dibalik, asalnya sewa menyewa dirubah menjadi tabaru'ah itu boleh. Tapi berbeda kalau itu perubahan dari yang dipinjami. Itu masih boleh. Jadi dipinjam terus karena nggak enak terus sudahlah ini sewa. Saya mau sewa aja, saya bayar. Bayarnya berapa? Nah, sebenarnya kalau kemarin kita sudah belajar ketenagakerjaan itu kan ada pembahasan ijaroh. Bahwa syarat dalam ijaroh itu harga harus disebutkan di depan. Jadi kalau upah atau ujroh itu tidak disebutkan di depan, tidak maklum, itu sebenarnya tidak sah. Sewa menyewa itu tidak sah. Tapi ulama kemudian memberikan
penjabaran lagi, ujro itu ada yang disebut ajrul misri, ada ajrul musamma. Jadi ada upah itu yang disebutkan di depan namanya ajrul musamma. Tapi ada yang disebut ajrul misli, yaitu upah yang tidak disebutkan di depan. Misalnya saja, saya biasanya nyuruh tukang memperbaiki, Pak, tolong yang perbaiki, nggak ngomong. Atau tambal ban, tambahkan Pak, tambal ban, selesai baru ngomong, berapa Pak? Nah itu kan sebenarnya tidak sah, aslinya nggak sah. Harusnya sebelum nempel sudah tanya, Pak, nempel berapa Pak? 10.000. Itu kalau bocor 1, kalau bocor 2 berapa Pak? Harusnya kan gitu. Kalau sudah dibuka tapi nggak bocor gimana? Malah dibandem nanti. Tapi yang benar begitu. Nah, kalau kita nggak ngomong, tahu-tahu motor kita taruh terus ditempel, baru tanya, itu sah apa tidak? Menurut ulama tetap sah, asal bisa disetarakan dengan keumuman, kebiasaan atau urufnya tempel ban. Jadi kalau bisa disetarakan, itu namanya ajrul misli. Jadi sudah paham umumnya, orang itu paham namanya tempel ban itu berapa, namanya tukang itu berapa, termasuk namanya sewa mobil itu berapa. Gitu. Jadi kalau tidak disebut di depan, sudah dipakai baru tanya berapa, baru rembukan harga, itu bisa dengan ajrul misli. Itu masih boleh. Caranya begitu ya. Ya. Tapi kalau memang itu dari awal sudah pinjam meminjam, terus mau ngasih duit, terus tetap ngomong ya terserahlah, itu dibayar berapapun juga statusnya bukan sewa menyewa, tetapi ya saling memberi hadiah atau saling memberi hibah. Yang satu menghibahkan pinjaman mobilnya, yang satu menghibahkan uangnya, dan itu bukan sewa menyewa karena sama-sama ya ikhlas-ikhlasan. Nah, itu tetap tabaruah ketemu tabaruah. Oke, terus nomor 2 apa tadi? Yang sapi, Ustaz, hewan kurban. Nah, kalau hewan kurban, misalnya penjual itu sudah datangi peternak, kemudian sudah sounding ya, sudah ngomong-ngomong ini berapa, tapi belum jual beli. Itu boleh nggak boleh asalkan belum terjadi akad. Berarti masih wa'ad. Kalau masih wa'ad itu baru janji. Apa yang membedakan akad dengan wa'ad? Kalau akad itu sudah mengikat. Sudah mengikat. Sudah terjadi irtibatun. Berarti sudah ada ikatan. Tapi kalau masih sounding baru ngomong itu berarti belum terjadi akad. Maknanya apa? Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, nanti dijual ke yang lain ya terserah, itu berarti baru ngomong-ngomong aja. Tapi nanti saya berharap nanti kalau ada pembeli, saya nanti ini harganya kira-kira segini ya, iya. Terus apa itu menunjukkan wa'ad? Tapi nanti kalau sudah ada yang beli nggak apa-apa ya nggak apa-apa, ini belum ada ikatan. Nah itu boleh. Hanya tanya-tanya harga berarti. Sudah hanya untuk acuan. Itu namanya wa'ad. Itu boleh. Gitu ya, Allah. Lanjut Ustaz. Masih ada lanjutan dari, maksudnya tadi, kalau penjual penjual pedagangnya ini menjual ke pihak lain gitu. Ya nggak boleh. Menjual. Karena dia belum punya kambingnya kan. Belum punya kambingnya, belum. Kan tadi baru ngomong. Iya, ya. Baru ngomong. Tapi kalau dia itu sudah akad, karena itu kambing, ya terserah. Tapi nanti bayarnya setelah ada pembeli. Berarti itu jual beli utang namanya. Boleh saja kalau sudah terjadi akad. Berarti sudah jadi miliknya.
dan tidak bisa dijual ke yang lain. Dan nanti perawatan harus sudah menjadi tanggungan pembelinya untuk kasih makan dan sebagainya. Karena sudah berpindah milik walaupun belum dibayar. Itu namanya jual beli kredit boleh, nanti bayarnya ya setelah Idul Adha selesai, nanti tak bayar semua. Tapi ini sudah saya beli-beli, ini harganya segini-segini ini. Bayarnya nanti ya, saya baru cari pembeli. Nah itu boleh. Dijual lagi boleh walaupun belum lunas, itu boleh. Tapi sudah berpindah milik dan berpindah tanggungan untuk merawat. Dan seterusnya. Gitu ya. Allah. Bisa tambah sedikit, Ustaz? Ya, gimana? Nah, kalau misalnya kita membeli, intinya tadi bahwa pedagang ini tidak bisa menjual barang itu kalau baru sebatas sounding dengan peternak, Ustaz ya? Iya. Nah, kemudian masih terkait dengan ini hewan. Kalau misalnya kita membeli di pedagang, di peternak, kemudian kita menyampaikan, saya membeli ini, tapi saya ambil 1 hari sebelum Lebaran. Saya bayar sekarang, nanti saya ambil sekian hari gitu. Itu gimana? Ya boleh, statusnya nanti ada titipan, itu berarti kemudian dititipkan kan. Nah, kalau barang itu dititipkan, maka apa? Ya ada konsekuensi-konsekuensinya gitu loh. Karena itu sudah bukan milik peternaknya gitu. Jadi apa? Aslinya orang yang dititipi itu cuma menjaga kan. Dia tidak menanggung apa-apa. Misalnya dia jaga nanti nggak dikasih makan ya terserah, mati ya nggak ada urusannya, dia cuma menjaga. Itu namanya wadiah itu. Makanya kalau ingin dirawat, ya jangan dengan akad titipan, harus dengan akad ijaroh. Ini sampai sehari sebelum hari raya baru saya ambil, berarti masih 10 hari, harus akad ijaroh, yaitu merawat kambing itu. Nah ini kalau akad ijaroh jelas, tugasnya itu ngapain saja, upahnya berapa. Kalau itu dititipkan saja ya yang dititipi cuma menjaga aja, biarin mati ya mati, nggak, dia nggak bertanggung jawab ngasih makan. Kecuali kalau mau tolong menolong, ya titipkan nggak apa-apa, nanti saya rawat itu nggak apa-apa, saya ikhlas, nggak usah dibayar nggak apa-apa, itu namanya tabaruah. Ya harus jelas, bisnis ya harus jelas, tabaruah juga harus jelas. Nggak apa-apa, nanti saya kasih makan. Begitu ya. Allah. Baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Bunda Reni ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijelaskan Ustadz dulu, saya pernah dengar ada bursa komoditas ya, bursa komoditi lah gitu. Jadi yang saya pahami itu kan bursa komoditas itu yaitu tadi kan barangnya tidak di sisi kita ya. Jadi kayak jual cuma quantity harga segini gitu loh. Jadi di sistem gitu seperti itu. Mohon penjelasannya mungkin secara singkat ya, faktanya seperti apa. Terus apakah ini sama dengan bursa efek seperti itu ya kan, dan bagaimana hukumnya dari sisi syariat Islam. Dan yang kedua, apakah bursa komoditi ini sama seperti bursa efek, artinya punya keterpengaruhan terhadap sistem ekonomi sebuah negara. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan pembahasan semester apa ya? Semester 3. Semester 2, semester 3. Ketika muncul ada bursa-bursa tadi ya. Jadi faktanya kalau ada bursa komoditas, sebenarnya macam-macam ya bursa komoditas. Hukumnya nanti kembali kepada hukum-hukum jual beli yang tidak tunai, itu pembahasan minggu depan ya. Tapi tetap acuan bahwa
kita paham tentang sebelum jual beli kita lakukan itu acuan jenis barangnya harus sudah kepegang dulu. Komoditasnya itu apa dulu? Apakah komoditasnya itu bahan pangan atau istilah gampangnya apakah barang misliat atau kimiat atau barang ribawi? Selalu 3 itu. Karena ada bursa komoditas minyak, ada bursa komoditas kopi, ada cengkeh, ada tembakau, mungkin macam-macam ya. Makanya harus dipastikan dulu, itu barang misliat atau kimia. Kalau itu barangnya misliat, berarti kalau penjual belum punya barangnya nggak apa-apa, berarti akadnya harus pesan. Nah, kalau akad pesan itu syaratnya apa? Bayarnya harus dibayar di depan. Sehingga nanti barangnya bisa dikirimkan di belakang. Itu boleh. Tapi yang terjadi di bursa komoditas itu biasanya ada pasar primer, ada pasar sekunder. Misalnya bursa komoditas minyak. Minyaknya belum disedot. Itu boleh saja kalau minyak itu termasuk barang misliat, dipesan kan boleh. Penjualnya belum punya boleh. Terjadi transaksi boleh. Tapi biasanya kalau di pasar primer itu nanti belinya itu beli minyak nanti dapat tanda bukti sekuritasnya, sekuritas minyaknya itu dipegang, tapi kemudian bisa diperjualbelikan sekuritas minyaknya itu. Nanti yang membuat gonjang-ganjing itu di bursa sekundernya. Itu di semester 3 kan sudah dibahas. Jadi yang membuat goncangan itu bukan jual beli di pasar primernya. Kalau itu sih nggak ada masalah. Tapi orang yang sudah beli, yang disebut sekuritas minyak tadi, itu bisa diperjualbelikan lagi. Dan itu jelas sudah haram, karena tidak memenuhi ketentuan salam tadi. Dia cuma jualan kertas, itulah yang menggoncangkan harga minyak. Jadi kalau mau ditertibkan ya pasar sekundernya, apalagi yang model tersier itu, wah itu transaksinya macam-macam itu. Ada jual beli swap itu, wah swap itu malah ngeri lagi. Itu tersier, itu sudah tersier. Jadi sekunder sudah haram, tersier apalagi. Kalau masih primer, asalkan itu terpenuhi ketentuan salamnya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Dan insya Allah tidak mengguncangkan. Karena penjual terikat dengan harga yang sudah disepakati, tinggal nunggu pengeboran, pengiriman, dan sudah nggak boleh berubah lagi. Tapi harga komoditas minyak bisa berubah-ubah itu karena apa? Karena tanda bukti pembelian itu sekuritasnya bisa diperjualbelikan lagi. Belinya mungkin 1 barrel, katakanlah $30. Nanti diperjualkan kan bisa $40, $50, bisa naik turun per barrelnya. Gitu ya, Allah. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kita beralih ke pertanyaan chat terlebih dahulu ya, Bapak sekalian. Ini ada dari Ibu Endang. Mungkin bagaimana tanggapan Ustadz gitu. Afwan Ustadz, untuk jual beli murabahah di bank syariah setelah akad dilakukan PPJB atau AJB, di mana sertifikat didaftarkan pembeli walaupun pembiayaannya belum selesai. Adapun jaminan tidak harus objek akad, dibolehkan objek lainnya yang senilai. Jaminan berupa objek murabahah diserahkan oleh pembeli dengan kuasa menjual dan diikat hak tanggungan. Kewajiban pengikatan dengan hak tanggungan mengikuti UU hak tanggungan. Intinya jika bank syariah akan betul-betul comply pada syariah, maka yang diadres mohon jangan hanya bank syariah saja. Karena bank syariah adalah bagian dari ekosistem. Ada regulator yang harus dipedomani, di mana regulatornya sendiri belum kafah syariah. Begitu Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Iya.
Kalau seperti itu boleh saja, boleh saja. Asal jangan opsional gitu loh. Karena harus hati-hati. Kalau opsional kan tergantung nanti yang bertugas di lapangan. Kalau itu boleh, yang dijadikan jaminan boleh objek yang diperjualbelikan, boleh juga barang lain. Nah, kalau pendapat saya, selama itu nanti yang digunakan objek jaminan itu barang lain, ya itu boleh saja. Malah ini sudah ada koridor dari regulatornya. Tapi masih bersifat opsional kan, berarti boleh yang dijadikan jaminan itu barang yang dikredit, boleh juga barang lain. Nah, ini sudah ada, berarti sudah ada koridor. Kalau dulu kan tidak boleh. Kalau seperti ini malah boleh, apalagi sudah didaftarkan atas nama pembeli. Nah, itu sudah bagus itu. Tinggal pelaksana bank syariahnya jangan memberi opsi untuk barang yang dikreditkan itu jadi jaminan. Kalau paham. Kalau nggak paham, ya kepleset nanti. Nah, ini sudah bagus regulasi. Iya, Gitu Ustaz. ya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Syukron. Baik. Selanjutnya Ustadz ya, ada pertanyaan dari Bu Eni. Assalamualaikum, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang penjual toko pakaian yang menjual pakaian potongan, misal menjual rok panjang, celana jeans wanita, baju blus, baju tidur, yang secara faktanya semua itu akan mereka kenakan ketika keluar rumah, apakah dibolehkan begitu? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya penjahit muslimah menerima tempahan bukan pakaian syar'i, gitu Ustaz? Ya, hukumnya muamalah kembali kepada zohirnya, karena Nabi bersabda, nahnu nahkumu bizohir. Kita ini umat yang disuruh menghukumi zohirnya. Semua akad muamalah kalau zohirnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, jual belinya sah, sewa menyewanya sah. Sudah tidak dibebani ini mau dipakai di mana, untuk apa, kan bukan tanggung jawabnya penjual. Itu prinsip pertama yang harus dipegang. Tetapi masih ada hukum yang muncul dari kaidah fikih yang mengatakan al-wasilatu ilal harami haram. Semua sarana yang mengantarkan pada keharaman hukumnya haram. Kapan itu penjual berperan menjadi wasilah terjadinya keharaman? Kalau ada ghalabatuzon, dugaan kuat bahwa itu nanti digunakan untuk keharaman. Harus sampai jatuh dugaan kuat, mendekati pasti. Contohnya apa? Misalnya kalau pembelinya itu, misalnya orang jualan rok mini, yang beli itu pakai jilbab, maka dugaan kuatnya itu dipakai di rumah. Berarti selamat. Boleh dijual. Tapi kalau pembelinya pakai rok mini, itu hukumnya haram. Karena dugaan kuat itu pasti dipakai di luar rumah. Walaupun kan belum pasti, tapi dugaan kuat itu dipakai di luar rumah. Karena apa? Yang beli kan pakai rok mini atau dia membuka aurat di depan, di luar rumah. Maka kalau pembelinya kayak gitu, kita menjual ikut dosa gitu. Dan seterusnya. Begitu ya? Allah. Yang kedua Ustaz. Bagaimana hukumnya penjahit muslimah menerima pesanan bukan pakaian syar'i? Ya sama. Yang pesen itu dilihat dulu pakai jilbab apa tidak. Kalau nggak pakai jilbab ya jangan diterima. Itu pasti dipakai di luar rumah. Sama kan? Baik Ustaz. Mungkin tambahan sedikit Ustaz. Kalau misalnya sekarang kan banyak jual beli online begitu. Kita tidak tahu pasti siapa yang membeli. Kemudian si penjual menulisi misalnya pakaian yang minim tadi ditulisin harap dipakai di dalam rumah begitu misalnya. Terus penjual tidak bertanggung jawab apabila di
pakai di luar rumah itu apakah sudah membantu begitu? Ya itu bagus, lebih baik. Baik, Ustaz. Itu lebih baik. Gitu Kita ya. memperkuat dugaan kuat itu dipakai di dalam rumah. Gitu ya, Allah. Selanjutnya Ustaz, dari Bu Herli. Bagaimana hukum membeli emas dengan cara dicicil, tapi modelnya menabung begitu Ustaz? Setelah terpenuhi uangnya baru emasnya diberikan. Ya, statusnya apa itu? Berarti titip duit dulu. Ya intinya kalau titip duit boleh, terus kemudian untuk beli boleh, asal jangan diikatkan. Ini titip, nanti uangnya untuk beli. Kalau diikat, ya nanti khawatirnya terkena multi akad, yaitu wadiah digabung dengan jual beli emas. Tapi kalau opsional saya titip ya, nanti kalau sudah penuh, ya nanti bisa untuk beli emas, bisa juga enggak, tak ambil lagi. Nah itu boleh saja, berarti opsional. Gitu ya, Allah. Baik, terakhir dari pertanyaan chat ya, dari Ustadz Jadi, ini makelaran ya, mungkin ada pembahasan lebih lanjut ke depan. Dalam jual beli rumah atau tanah, terkadang kita ketemu orang yang tidak mau syamsaroh atau fee makelar, minta harga bersih saja, sedang perantara diminta mencari untung atau membuat harga sendiri. Itu bagaimana hukumnya? Itu nanti dibahas di makelaran, intinya boleh, karena nanti fee itu bisa 5 kemungkinan. Salah satunya boleh menaikkan harga sendiri, itu boleh. Tapi belum dibahas, makanya jangan kemana-mana, karena belum dibahas. Begitu ya, jadi jangan kemana-mana, dan Bapak sekalian, semoga kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan chat, pertanyaan langsung lagi Ustadz, ada 2 dari Bu Hazimah. Silakan Ibu lebih dahulu. Jazakumullah khairan Ustadz. Saya mau tanya sedikit Ustadz tentang yang kayaknya Ustadz pernah bahas atau pernah singgung di pertemuan sebelumnya tentang jual beli yang berkaitan dengan syarat ja'li kalau saya nggak salah Ustadz ya. Jadi boleh ada persyaratan, asalkan persyaratan tersebut bukan persyaratan yang bisa membatalkan syarat inti dari jual beli tersebut. Nah sekarang tuh yang saya sendiri pribadi masih agak sedikit kurang clear Ustadz ya tentang persyaratan yang biasanya dalam akad-akad jual beli ataupun jasa Ustadz ya, jual beli barang ataupun jasa dalam online gitu, akad online. Misalnya kayak kursus-kursus ataupun kuliah-kuliah online semacam inilah Ustadz ya. Kadang-kadang kan memang saya berpikir bahwa kalau kita sudah akad, misalnya kita sudah bayar, lalu di sana kita udah dapat materi-materinya, misalnya dapat linknya, dapat misalnya ya semua gitu. Jadi itu secara hukum jual belinya itu sudah menjadi hak mutlak milik kita gitu Ustadz. Jadi kalau itu sudah milik saya misalnya, berarti itu saya bebas memanfaatkannya untuk bagaimanapun. Apakah mau saya misalnya share ke orang lain misalnya, atau saya mau gunakan atau saya manfaatkan gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi seharusnya saya berpikir nggak ada salahnya dong kalau saya misalnya share ke teman-teman saya misalnya seperti itu. Asalkan tidak ada penipuan misalnya diganti nama saya gitu, bahwa itu punya saya gitu misalnya. Apakah seperti itu Ustadz? Karena kenyataannya memang di beberapa kelas online tersebut selalu disampaikan bahwa misalnya ini khusus untuk kelas ini saja gitu misalnya. Jadi itu seolah-olah ada satu pengikat gitu, seolah ada satu persyaratan ini hanya untuk sini aja, artinya nggak boleh dikasih kemana-mana. Nah itu bagaimana Ustaz? Bagaimana kita membatasinya bahwa ini termasuk syarat yang dibolehkan, tapi ini syarat yang tidak dibolehkan. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, sedikit saya ingin mungkin lebih menegaskan atau meyakinkan tadi Ustaz sampaikan tadi bahwa
tentang menjual barang tadi kepada orang-orang yang kita menduga kuat dia akan memanfaatkan barang tersebut untuk pelanggaran hukum syara, Ustadz ya. Kayak pakaian tadi. Jadi saya menyimpulkan bahwa kalau begitu dengan kondisi saat ini ketika memang banyak masyarakat atau umat yang masih belum betul-betul melaksanakan hukum syara dengan sebaik-baiknya, kayaknya itu yang paling aman kita itu jualan online Ustadz ya. Karena kalau online seperti disampaikan oleh Ustadz Rahmat tadi, kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab nih, orang itu mau memanfaatkan barang kita buat dia pakai, misalnya pakaian dia pakai keluar rumah kayak atau enggak kayak, karena kan kita nggak lihat, kita nggak bisa menyaksikan langsung. Jadi kalau begitu takut juga Ustadz ya, saya sendiri kadang takut juga sih kalau saya punya toko pakaian, nanti ternyata yang beli orangnya misalnya nggak pakai syar'i. Kalau kita tolak-tolak terus lama-lama nggak ada yang belanja di toko kita Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama kaitannya dengan syarat ja'li tadi ya. Kalau itu ijarah, memang kan ketentuan ijarah itu harus jelas apa-apa yang manfaat yang akan diterima. Jadi manfaat yang diterima itu apa saja, kemudian dia membayarnya berapa. Nah, manfaat itu yang bisa dipindahkan hak-haknya itu apa, dan yang tidak bisa itu apa, kan mestinya bisa dideteksi ya. Kayak materi itu kan termasuk hak yang bisa dipindahkan manfaatnya ya. Tetapi mungkin untuk kayak link-link yang sifatnya private, kalau link-link yang sifatnya private, yang memang itu yang tidak bisa dipindahkan secara mutlak, yaitu bisa juga dibatasi bahwa ini memang hanya khusus untuk peserta kursus. Tapi kalau materi itu kan bisa dipindahkan manfaatnya. Nah, oleh karena itu ya tinggal dilihat faktanya saja. Dilihat faktanya. Gitu ya. Untuk yang kedua ya kalau faktanya begitu ya memang lebih baik online saja dengan tulisan tadi. Gitu ya, Allah. Baik. Begitu Ibu. Cukup atau ada bahasan lagi mungkin? Cukup Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Niko, silakan. Assalamualaikum Ustadz Ahmad sama Ustadz Dwi Jondo. Syukron jazakumullah khairan Ustadz untuk ilmunya. Pertanyaan saya satu Ustadz, terkait dengan takobut dalam jual beli. Jadi misalnya saya beli barang ke si A, nah kemudian saya perintahkan langsung dia kirim ke siapa gitu, dikirim ke keluarga sana gitu, misalnya di tempat lain gitu. Nah, apakah takobut ini berlaku untuk semua jenis barang atau hanya barang-barang tertentu, misalnya hanya misliyat atau kimiat gitu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika kita mau mentasarrufkan kembali tapi diserahkan dahulu itu bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih. Jadi untuk syarat takobut itu memang untuk barang misliyat saja. Kalau barang kimia tidak harus takobut. Tapi kalau itu beli untuk dikasihkan, itu memang ada istilah. Jadi ada yang mengatakan boleh walaupun tidak takobut dulu, asal tidak dijual lagi. Tapi ada yang mengatakan walaupun untuk dikasihkan, kalau tidak takobut untuk barang misliyat tetap tidak boleh. Itu yang kemarin rame-rame masalah nasi Jumat. Nasi Jumat itu dianggap tidak sah karena apa? Karena yang nyumbang itu belum menerima, terus sudah ngomong nanti tolong kasihkan panti asuhan ya. Itu kan belum terjadi takobut oleh yang membeli. Kok suruh nyumbangkan? Nah itu untuk aliran yang mewajibkan takobut, walaupun untuk dihibahkan itu berarti tidak sah hibahnya itu. Tapi yang alirannya itu lebih moderat, yaitu kalau selama tidak untuk dijual lagi, walaupun tidak takobut, untuk dihibahkan itu boleh.
Kalau saya lebih hati-hatinya ya takobut dulu, walaupun untuk dihibahkan. Kalau nggak bisa takobut yang harus diwakilkan yang lain. Asal yang mewakili bukan pihak penjual atau karyawannya penjual. Mewakili untuk takobut. Begitu ya, Allah. Baik. Jelas ya Ustaz Niko, atau ada tanggapan mungkin? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, syukran. Masih ada lagi mungkin pertanyaan langsung lagi? Masih diberikan kesempatan ya? Terakhir mungkin. Sudah cukup sepertinya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Tidak ada mungkin izin Ustaz. Oh baik, silakan Ustaz. Ya, tambah satu aja Ustaz. Kalau kita misalnya punya perusahaan, di situ kita bisnisnya jual misalnya, di mana karyawan itu punya job desk yang berbeda-beda gitu Ustaz. Nah, ketika apakah kemudian yang berhak melakukan akad jual beli itu misalnya cuma karyawan tertentu. Nah, apakah dengan pendeskripsian di job description bahwa dia sudah ada salah satu job desk-nya adalah melakukan jual beli, itu apakah sudah bisa dianggap sebagai wakalah Ustaz? Demikian Ustaz. Ya, jadi untuk karyawan itu kan akadnya ijaroh. Kemudian tinggal tugasnya apa. Kalau memang salah satu tugasnya menjual barang, yaitu sebenarnya itu masuknya akad ijaroh, bukan akad wakal. Yaitu akad ijaroh yang tugasnya apa? Menjual barang. Itu pembahasan ketenagakerjaan kemarin. Ya, perlu ada tambahan-tambahan lagi. Gitu ya. Allah. Baik, Ustaz. Ya, otomatis itu posisinya yang mewakili pemilik barang itu yang punya perusahaan. Gitu ya. Untuk hukum pegadaian insya Allah ada pembahasan sendiri ya Ustaz ya? Insya Allah. Nanti hukum rohen atau pegadaian ada sendiri. Baik, gitu ya Ibu Herli. Jangan kemana-mana. Gitu, Alhamdulillah Ustaz sudah di penghujung acara. Mungkin bisa closing statement Ustaz, untuk pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, materi jual beli sudah kita selesaikan. Semoga benar-benar sudah mendalam, karena ini semester terakhir. Sudah calon pakar. Insya Allah pertemuan berikutnya itu adalah jual beli kredit. Ya, jual beli kredit. Semoga juga kita nanti bisa kaji secara mendalam juga sampai detail sehingga nanti sudah siap untuk menjadi pakar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.